guling air EV guys, pasang peredam diesel. Ini untuk bagian pintunya sudah terpasang. Hasilnya seperti ini guys, rapi. Untuk interiornya baru mau dilepasin. Ini untuk bagian dalamnya guys. Untuk guling RV agak lebih sulit guys, karena lubangnya ini ininya nggak begitu tebel, jadi lubangnya ini tipis. Untuk memasukkan nodannya agak susah, tapi tetap kita bikin serapi mungkin, serapat mungkin guys ya. Untuk tulangan memang tidak kita peredam karena malah rawan menyimpan air ya. Kalau ini kan air sebagian masuk di pintu, kalau dia menyimpan air malah rawan gampang cepat keropos ya. Proses pintu bagian sisi dalam ya. Ini guys penampakan lantai dari guling REV setelah ditelanjangi. Dia sama sekali tidak ada peredamnya guys, benar-benar kaleng semua. Untuk bagian pintu jadi nanti untuk bagian itu di dinding belakang, karena lubangnya terlalu kecil-kecil, ini kita nggak bisa manasin guys. Sedangkan peredam diesel itu mutlak harus dipanasin agar dia bahannya itu berubah menjadi keras. Kalau nggak dipanasin dia nggak bisa berubah menjadi keras. Nah, andai kata ini cuma kita tempel seperti kita nempel stiker, tempelin gitu peredam diesel ya, itu nanti kalau kena panas malah justru lepas guys. Jadi untuk bagian yang kita nggak bisa kasih peredam diesel, kita kasih peredam rubber butil guys. Contohnya seperti ini. Ini kita kasih peredam rubber butil yang tidak perlu memanaskan. Kita kerja tetap harus dengan mikir ya. Jadi bukan asal pasang peredam aja nanti dipakai sama yang punya, nggak lama lepas juga di dalam nggak kelihatan, nggak ketahuan. Itu kerja asal-asalan. Kita kerja nggak asal-asalan guys. Yuk kita proses pemasangan peredam diesel pada guling REV. Hasil sementara pemasangan peredam pada guling REV milik Mas Windy. Ini hasilnya guys. Ini bagian kolong, benar-benar mengikuti bentuk dari kontur bodi mobil guys. Bagian pintu
ini yang bagian dalam sana kan rubber butil guys, karena kita nggak bisa memanaskan, tetap kita kasih peredam. Yang tidak butuh dipanaskan kita kasih rubber butil. Nah, bagian sini belum guys, sama kurang bagian plafon ya. Ini mumpung ruang aja, kita bikin kontennya. Ini Mas Windy ini sudah mobil ketiga guys. Yang pertama dia Hyundai Stargazer. Jadi Mas Windy ini sangat merasakan puas dengan pemasangan peredam diesel pada mobilnya. Terus mobil saudara iparnya, Mobilio, waktu itu juga dimasukkan. Terus ini sekarang ambil Wuling REV, dia nyoba keluar dealer, dicoba, langsung terasa berisiknya guys. Karena orang kalau biasa pakai mobil yang sudah pakai peredam, itu begitu dia ganti mobil yang belum ada peredam, itu pasti terasa berisik. Jadi peredam itu fungsinya bukan cuma asal tempel ya guys. Ini nempel, dia benar-benar mengikuti bentuk bodi gini. Jadi plat itu lebih tebal rasanya. Jadi seperti plat mobilnya itu lebih tebal, jadi dia mengurangi damping, maka suara berisik itu sulit untuk nembus. Kalau kita pemasangannya enggak seperti ini, itu efektivitasnya berkurang guys. Jadi masang peredam itu beda dengan pasang stiker ya guys. Ini kayak orang diumpamain, kalau yang nggak pengalaman, dia masangnya cuma asal pasang, dia nggak mengikuti nempel semua ke bodi ini, itu platnya masih tetap getar walaupun ada peredam di atasnya. Yang kata ini nggak ngenap gini, itu plat dalamnya ini masih tetap getar. Tadi suara itu masih bisa nembus guys. Ini mobil kecil, tapi ini sudah habis satu dus itu 20 lembar guys. Untuk rubber butilnya ini bagian dalam sudah 2 lembar, berarti ini masih kurang segini. Sama plafon ya, perkiraan mungkin sekitar 30 lembaran guys. Jadi kemarin saya bingung waktu mau buka harganya, perkiraan saya plus minus ya 30 lembar, ternyata tepat ya, sekitar 30 lembaran kita pakai. Jadi peredam ini kita jualnya 200 lembar terpasang guys. Jadi kalau mobil umpama kayak Avanza atau Expander, Mobilio, itu kurang lebih sekitar 40 lembaran. Kalau Innova ini itu lebih guys, lebih. Dulunya saya kira sekitar 40 lembar, ternyata kalau untuk Innova ini lebih dari 40 lembar. Apalagi kalau yang atasnya bukan sunroof ya, itu bisa 46 lembar. Sebenarnya kalau kita lihat hasil jadinya gini, kita sudah bisa membandingkan sendiri hasilnya dengan kalau kita pakai rubber butil. Ini mobil sama sekali nggak ada peredamnya guys, apalagi mobil listrik, dia nggak ada suara mesin. Jadi
sebenarnya enak, nggak ada suara mesin, jadi nggak ada suara mesin yang nembus dari kabin mesin ke kabin penumpang. Tapi justru nggak ada suara mesin itu, suara-suara noise itu sangat terdengar. Oke guys, kita lanjut proses pengerjaan. Untuk Wuling REV agak sulit buka panel-panelnya ini, dia klipnya terlalu keras, kenceng, bukanya yang agak sulit. Oke, kita lanjut proses pengerjaan dulu ya guys. Hasil pemasangan peredam pada plafon Wuling REV milik Mas Windy. Hasilnya seperti ini guys, menempel dengan sempurna. Ini sudah aman sekali untuk kena air hujan, sudah nggak bakal berisik. Biasanya nanti yang terdengar malah pada bagian kaca airnya. Terus ini bagian yang samping sebelah kanan. Ya, ini lumayan deceng endengeng ini lehernya pasang peredam plafon itu guys. Oke, ini hasil secara keseluruhan. Ini sudah mobilnya listrik, nggak ada suara mesin. Sekarang kabinnya kedap, enak banget. Oke, thank you guys.